Halo teman-teman, perkenalkan, nama saya Wahyu Indra Pramadana dari jurusan Teknik Komputer NPM 100677462. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba menjelaskan bagaimana membuat GUI dalam MATLAB dan berinteraksi dengan elemen-elemen yang ada di GUI-nya itu atau yang biasa disebut dengan handles. Langkah pertama adalah dengan membuka program MATLAB. Di sini program MATLAB sudah saya buka. Mari kita buka. Untuk membuat GUI, kita bisa dengan mudah mengklik New dan memilih Graphical User Interface atau GUI. Nah, di sini kita bisa membuat blank GUI atau dengan GUI yang telah disiapkan settingannya, isi-isinya oleh MATLAB. Atau kita bisa membuka GUI yang telah kita buat. Tapi kita di sini akan mencoba membuat GUI dari kosong. Nah, mari kita mulai. Ini adalah tampilan editor GUI dari MATLAB. Nah, di sini di sebelah kiri ini adalah elemen-elemen yang bisa kita tambahkan ke dalam GUI tersebut. Mulai dari push button, slider, radio button, checkbox, edit text, static text, pop-up menu, list box, toggle button, table, axis, panel, button group, dan ActiveX control. Nah, elemen-elemen di sini adalah yang disebut dengan handles. Nah, kita tinggal hanya cukup dengan drag and drop ke dalam GUI tersebut. Nah, pertama-tama saya ingin mencoba mengubah background dari program. Caranya dengan klik 2 kali. Nah, di sini ada color. Kita ubah misalkan warnanya menjadi warna biru. Nah, program pertama saya akan mencoba menjelaskan berinteraksi dengan edit text, pop-up menu, edit text, static text, dan push button. Saya akan mencoba menjelaskan dengan cara membuat program kalkulator sederhana. Mari kita siapkan dulu. Tinggal drag and drop saja. Nah, di sini ada edit text, ada pop-up menu, edit text, static text untuk menunjukkan hasil. Ini kita ubah menjadi warna putih. Nah, di sini kita bisa mengatur properti dari handle tersebut dengan cara klik 2 kali. Nah, di sini kita isi bilangan angka huruf kita kosongkan saja, karena nanti isi dari edit text akan diinput oleh dari user. Di sini juga mari kita kosongkan. Nah, di sini pop-up menu akan kita fungsikan sebagai pilihan operator yang bisa kita sediakan. Nah, caranya kita bisa mengubah isinya dengan cara memilih string. Di sini ada pilihan, kita klik saja. Nah, ini bisa kita ganti berdasarkan pilihan-pilihan yang kita sediakan. Ini pilihan pertama. Bila kita enter akan menjadi pilihan kedua. Pilihan ketiga, pilihan keempat, pilihan kelima, dan pilihan keenam. Nah, di sini push button bisa kita ubah nama push buttonnya menjadi hitung. Nantinya kita akan mencoba menghitung bilangan 1, bilangan 2 dengan operator yang bisa dipilih oleh user. Hasilnya akan kita tampilkan di static text yang berada di sini. Nah, program dijalankan ketika kita mengklik hitung. Sebelumnya, kita harus mengenal dulu nama dari handle tersebut. Angka pertama bernama edit 1. Di sini operator yang bisa dipilih dari pop-up menu 1. Angka kedua dari edit 2, hasil ada di teks 1, dan di sini hitung dari push button 1. Atau bisa juga kita ubah, kita ganti namanya tagnya, bukan menjadi push button 1 menjadi hitung, biar mempermudah coding. Nah, untuk membuka codingan, kita tinggal di sini memilih editor. Tinggal kita klik saja. Nah, sebelumnya kita save dulu, misalkan namanya adalah latihan GUI. Nah,
MATLAB sudah menyiapkan codingan yang diperlukan untuk tampilan seperti ini. Jadi kita tidak perlu lagi mengatur warna background-nya di dalam coding, posisi handles tersebut di mana, visible atau tidak, semuanya telah disiapkan oleh MATLAB. Nah, di sini kita sudah disiapkan juga handles-handles yang bakal berinteraksi dengan kita. Ada edit 1, pop-up menu 1, edit 2, dan push button bernama hitung. Nah, untuk codingan tersebut kita letakkan di sini karena kita cukup berinteraksi dengan push button hitung saja. Kita taruh codingannya dengan cara menaruh codingan di bawah functionnya. Function ini akan seperti dijelaskan, function ini akan diproses ketika kita mengklik push button bernama hitung. Nah, angka pertama yang perlu kita jalankan adalah mendapatkan angka dari edit 1. Caranya adalah dengan membuat nama variabelnya dulu. Nama variabelnya bebas. Terus menggunakan fungsi get. Get handles. Nama handlesnya apa? Di situ angka 1 kita dapatkan dari edit 1. Yang masih berupa string. Nah, perlu diperhatikan angka 1 masih berupa string. Sedangkan yang untuk proses matematika yang dibutuhkan adalah angka berjenis data number. Maka string tersebut harus kita convert dulu menjadi number. Caranya adalah dengan menggunakan fungsi str26. Atau bisa dengan lebih cepat, kita bisa jadikan dua comment line ini menjadi satu line. Caranya adalah seperti ini. Nah, kita sudah mendapatkan angka 1 dengan jenis data number. Sekarang kita dapatkan angka 2. Ya. Nah, kita sudah mendapatkan angka dari 1 dan angka 2. Sekarang kita bagaimana berinteraksi dengan operator yang akan digunakan. Nah, caranya kita dengan membuat operator, variabel operator nama variabel bebas, kita dapatkan nilai value dari handles bernama pop-up menu 1. Kita dapatkan value 1. Nah, di sini bisa kita lihat, klik 2 kali. Value 1 merupakan tambah, value 2 merupakan kurang, value 3 merupakan kali, value 4 merupakan bagi, value 5 merupakan pangkat, value 6 merupakan modulus. Nah, untuk kita bisa berinteraksi dengan value sesuai, kita bisa menggunakan argumen if operator sama dengan 1, maka hasil sama dengan angka 1 tambah angka 2. Karena value 1 merupakan tambah. Else if, bila yang dipilih bukan operator 1, tapi merupakan operator 2, hasil sama dengan angka 1 kurang angka 2. Bila yang dipilih adalah operator 3, hasil sama dengan angka 1 dikali angka 2. Bila yang dipilih adalah operator 4, hasil adalah angka 1 dibagi angka 2. Bila yang dipilih adalah operator 5, hasil adalah angka 1 dipangkatkan angka 2. Nah, yang terakhir, bila operator yang dipilih ada operator 6, hasil adalah angka 1, modulus angka 1 dari angka 2. Bila sudah, kita end. Nah, di sini kita sudah berinteraksi dengan operator. Tinggal bagaimana cara hasil tersebut kita tampilkan di teks 1. Caranya adalah dengan menggunakan set. Sebelumnya hasil di sini masih berupa number, sedangkan kita ingin tampilkan sebagai string. Caranya adalah dengan
mengconvert kembali number menjadi str dengan fungsi num to str. Nah, seperti ini. Untuk menampilkan ke dalam teks 1, kita bisa menggunakan fungsi set handles. Handles yang merupakan teks 1. Kita tampilkan nilainya datanya berupa string dari variabel hasil. Nah, jadi intinya ketika kita ingin berinteraksi dengan handles dalam MATLAB, yang terpenting apabila kita mendapatkan nilai dari handles kita menggunakan get, tapi apabila kita ingin mengatur handles tersebut, kita menggunakan fungsi set. Nah, di sini kita sudah selesai membuat programnya. Mari kita coba, kita run. Nah, di sini kita ubah dulu path-nya menjadi path yang sesuai dengan program, dengan lokasi folder. Tinggal klik change folder saja. Nah, mari kita coba masukkan angka 10, angka pertama, angka keduanya adalah 3. 10 ditambah 3, benar, angkanya 13. 10 dikurang 3, 7, benar. 10 dikali 3, 30, benar. 10 dibagi 3, benar. 10 dipangkat 3, 1000, benar. 10 dibagi 3, sisanya adalah 1, benar. Nah, kita di sini telah berhasil membuat program kalkulator sederhana dengan menggunakan GUI di MATLAB. Nah, untuk mengatur warna, posisi center, posisi paragraf, center, left, right, kita bisa mengaturnya dengan klik 2 kali di inspektor atau untuk mengatur properti dari properti tiap handle. Nah, selanjutnya saya akan mencoba menjelaskan bagaimana caranya berinteraksi dengan radio button dan axis. Nah, di sini kita bikin dulu button group. Jadi saya akan mencoba membuat program yang mencoba menampilkan grafik dari kosinus, sinus, dan tangen. Nah, ini kita bikin dulu radio button. Nah, nanti grafiknya akan kita tampilkan di axis sini. Nah, untuk menjalankan program kita butuh satu push button lagi. Nah, kita ubah namanya stringnya menjadi gambar, tag-nya kita ubah menjadi gambar. Nah, di sini panelnya UI panel 1 kita ubah namanya menjadi grafik. Radio button 1 kita ubah namanya menjadi sin-x, sinus. Di sini menjadi cos. Di sini menjadi tan. Nah, di sini axis di sini namanya adalah axis 1, di sini push button namanya adalah gambar. Nah, di sini radio buttonnya namanya berurutan, sinus adalah radio button 1, cosinus adalah radio button 2, tan adalah radio button 3. Nah, button ini kita kumpulkan di satu panel bernama UI panel 1. Fungsinya agar ketika button 1 dipilih, button yang lain tidak bisa dipilih. Tanpa adanya button panel di sini, kita bisa memilih buttonnya sekaligus. Tapi karena di sini kita hanya ingin bisa memilih satu button dari 3 button, kita menggunakan button panel. Nah, sekarang kita di sini telah menyiapkan handles-handles yang dibutuhkan untuk membuat grafik sinus, cosinus, atau tangensial ke axis 1. Langkah selanjutnya adalah dengan memulai coding. Caranya mudah, tinggal mengklik editor. Mari kita coba. Nah, di sini tadi adalah codingan terakhir kita sampai ketika button hitung ditekan. Nah, di sini ternyata MATLAB hanya menyiapkan ketika button gambar ditekan. Padahal di sini kita menyiapkan 3 handles, yaitu button panel, axis, dan push button. Nah, karena program yang kita buat itu butuh interaksi dengan radio button di sini, maka kita butuh function baru. Nah, kita caranya dengan mengklik kanan button panelnya,
bukan radio buttonnya. Kita klik kanan, kita pilih View Callbacks. Di sini kita pilih Selection Change Function. Berarti kita buat fungsi. Fungsi ini terjadi ketika ada perubahan button yang ditekan. Nah, mari kita coba langsung saja. MATLAB langsung menyiapkan fungsinya. Nah, di sini mari kita coba mulai coding dengan cara menulis codingan di bawah function. Mari kita tekan Enter. Pertama kita buat dulu variabelnya. Kita buat X, namanya X. Contohnya seperti ini. Nah, X di sini adalah variabel dari angka 0 sampai 2pi atau 360 dengan jarak atau range 0,01. Nah, sekarang langkah kedua adalah kita mendapatkan formulanya apakah sinus atau kosinus atau tangensial. Kita di sini menggunakan switch. Lalu kita dapatkan dengan menggunakan get. Nah, di sini perbedaannya apabila tadi menggunakan handles, khusus untuk ini kita menggunakan event data. New value berarti apabila ada perubahan terjadi di antara radio button. Nah, dengan parameter tag. Tag ini adalah nama radio buttonnya. Misalkan case yang dipilih adalah radio button 1, maka kita buat fungsi Y, formulanya menjadi sin X. Case lain, misalkan yang ditekan adalah radio button 2, maka Y menjadi fungsinya cosinus X. Case yang terakhir, apabila yang ditekan adalah radio button 3, maka fungsi Y menjadi tangan X. Nah, N. Berarti kita di sini sudah dapat dua parameter yang cukup untuk membuat grafik, yaitu X dan Y. Nah, X dan Y ini akan kita gunakan di button gambar. Nah, karena variabel ini kita buatnya di UI panel, di button panel, bukan di gambar, agar bisa digunakan di handles lain, kita butuh buat variabel tersebut menjadi global. Caranya hanya dengan cukup mengetik global X dan global Y. Namun, sebelumnya kita masih bikin dulu clear global X dan global Y, agar setiap perubahan terjadi, variabel X dan Y yang lama telah kita buat global dihapus tersebut dulu, baru ditimpa dengan variabel baru. Kenapa mesti seperti ini? Karena sering terjadi error ketika kita bikin global baru, global yang lama tidak terhapus, maka kita hapus dulu secara manual, baru kita timpa dengan global yang baru. Nah, untuk di handles button gambar, untuk memanggil variabel yang telah dibuat global, caranya mudah seperti tadi, tinggal menulis global X dan global Y. Nah, untuk membuat gambar fungsi X dan Y ini di dalam Access, kita panggil dulu handles Access-nya. Caranya mudah, tinggal mengklik handles Access 1. Untuk membuat grafik, kita menggunakan fungsi plot dengan parameter X dan Y. Nah, kelar sudah program yang ingin kita buat. Nah, sekarang langkah selanjutnya adalah dengan mencoba menjalankan program tersebut. Program ini. Mari kita run. Nah, di sini kita bisa pilih. Nah, bisa kita lihat apabila dengan button panel hanya satu tombol yang bisa dipilih. Mari kita tekan gambar. Ya, bisa dilihat ini adalah fungsi sinus dari 0 sampai 2pi. Yaitu dari 0, dimulai dari 0. Seperti yang kita ketahui di matematika. Kalau cosinus dimulai dari 1. Nah, untuk tangensial grafiknya seperti ini. Nah, sekian sudah presentasi dari saya bagaimana cara membuat program di MATLAB dengan menggunakan GUI dan berinteraksi dengan handles. Terima kasih.